Halo, apa kabar kalian semua? Akhirnya di studio kita udah ada ponsel terbaru dari Infinix yang pastinya buat Zero 30 4G ini bakalan rame banget. Apalagi kalau kita lihat dari spesifikasi pada waktu acara peluncurannya dan juga fitur-fitur yang dimilikinya, ponsel ini cuman dibanderol dengan harga 2,9 jutaan kembali Rp1.000 dibanding harga normalnya yang ada di kisaran 3,1 jutaan rupiah. Tentunya ponsel dari Infinix Zero 30 ini bakaran goib banget. Bahkan buat kita yang beruntung, apalagi buat kita yang menang war nih ya, intinya kalian tau lah apa maksud war. Nah, kalian nanti bakalan dapat nih free gift ini terdapat ini ya, apa namanya, beberapa icon kamera. Kemudian di sini ada keterangan branding Infinix Zero 30 Series giftbox for you. Intinya ini giftbox buat kita yang beruntung buat ikutan war Infinix Zero 30 buat parcelnya nanti. Dan kita bahas terlebih dahulu buat free giftboxnya, atau lebih tepatnya buat giftboxnya ini ya. Ini tampilannya hitam kayak gini, kelihatan mewah banget sih buat boxnya dan juga kelihatan tebel. Kira-kira apa isi dalam paket penjualannya? Mari langsung aja kita buka yang pertama buat free giftboxnya terlebih dahulu. Jadi isi dalam giftboxnya tuh ini kita dapat apa ya? Ada branding Zero. Ini kelihatan bagus banget sih. Ini kerasa solid. Kalau nggak salah ini stand ponsel. Ini solid banget loh rasanya. Mantap, ini yang bisa diputar-putar ya, keren nih, bakalan berfungsi banget nanti dibuat studio kita ya. Kita taruh lagi di sini, kemudian kita lihat buat free gift yang satunya lagi. Ini kalau nggak salah sih kayak itu ya, Bluetooth shooter atau Bluetooth shutter itu ya, Bluetooth shutter kamera ya. Tampilan kayak gini, ini ringan banget. Dan di sini ada branding Zero sama kayak tadi ya. Dan di sini cuman terdapat satu buah tombol power, bukan tombol power tapi tombol shutternya doang. Ada baterainya juga di sini. Kita lanjut buat unboxing ponsel dari Infinix Zero 30-nya, dan ini kita pinggirin terlebih dahulu biar fokus buat ponsel Infinix Zero 30-nya. Oke, jadi buat tampilan boxnya Infinix Zero 30 ini kelihatan berbeda banget, gak kayak ponsel Infinix lainnya. Ini pakai box warna dasarnya putih, kemudian kayak ada garis-garisnya kayak gitu. Kemudian di bagian bawahnya ini tergolongnya warna apa sih? Kayak gold apa ya, kayak warna Tahiti itu loh, warna krem tapi agak-agak emas-emasan. Kemudian di sini ada keterangan atau fitur unggulan. Ini punya fitur NFC, kemudian punya memori internal super lega di 256 GB, RAM-nya 16 GB dalam artian 8+8 GB. Lalu punya 2K 30 fps 50 MP front vlog kamera. Tentunya ini sangat menarik banget. Dan buat box bagian samping kiri maupun samping kanan di sini cuma ada keterangan Zero 30, dan di bagian atasnya apa nih? Wih, punya sertifikasi TÜV Rheinland Certified. Dan di bagian bawahnya, ini cuman varian dan juga IMEI. Ini buat beberapa fitur unggulan atau point selling dari Infinix Zero 30. Misalnya 2K 30 fps 50 MP front vlog kamera. Kemudian ini ada 256 GB memori plus 8 GB RAM-nya. Ada juga 120Hz 3D Curved AMOLED dan punya proteksi dari Corning Gorilla Glass. Lalu punya kamera utama sebesar 108 MP ultra clear kamera, 45 watt supercharge, kemudian punya baterai 5000 mAh, serta punya chipset dari MediaTek Helio G99 6 nanometer ultra power processor. Dan di sini ada juga keterangan nih satu lagi, up to 16 GB massive extended RAM, lebih tepatnya dengan tambahan RAM eksternal. Dan ini beberapa spesifikasinya. Langsung aja deh kita unboxing sama-sama buat ponsel dari Infinix Zero 30-nya. Widih, mantap. Kita taruh di sini. Ini buat ponselnya kita taruh terlebih dahulu ya di bagian samping. Lanjut buat lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Kita dapat satu buah silikon case, ada plastik protektor atau screen protector, tapi ini masih pakai plastik biasa nih, kayak bukan yang tempered glass tapi masih ini plastik biasa lah. Ini bisa dilihat ya kayak gini, biasa banget buat plastiknya. Selanjutnya di dalamnya terdapat buku panduan dan juga buku garansi dari Infinix Zero 30. Dan tentunya kita mendapatkan satu buah kabel USB Type-C to USB Type-A. Dan ini bisa kalian perhatiin ada SIM ejector di dalamnya. Kemudian yang terakhir tentunya kita mendapatkan satu buah adapter charger sebesar 45 watts. Ini tentunya sangat menarik banget buat adapter chargernya, dan udah terbilang wajar buat ponsel dari Infinix di rentang harga 2-3 jutaan rupiah.
Oke, inilah tampilan dari ponsel Infinix Zero 30. Buat tampilan desainnya, ponsel ini terlihat mewah dan juga kelihatan mantep banget ya. Apalagi kalau kita perhatiin di bagian segmen fotografinya, atau lebih tepatnya buat setup kamera. Ponsel ini punya 3 kamera dan di sini ada keterangan 108 megapiksel, autofocus ultra clear. Dan buat bezel frame-nya ini terdapat garis warna gold atau warna emas kayak gini. Kemudian buat bodi bagian bawahnya di sini terdapat branding Zero di bagian bawah ini. Agak samar-samar sih, dan ini saya suka banget karena nggak terlalu mencolok. Kemudian buat backdoornya ini pakai backdoor berbahan kaca, dan ini kerasa sedikit kopong sih menurut saya pribadi. Dan kalau kita lus kayak gini, ini nggak mudah ninggalin bekas stick jari, lebih tepatnya nggak mudah kotor. Meskipun buat backdoornya ini pakai backdoor berbahan kaca dan punya finishing glossy kayak gini, tapi mantepnya nih ya, nggak mudah kotor dan juga nggak mudah ninggalin bekas stick jari kita di bagian backdoornya. Buat feel genggamnya, ponsel dari Infinix Zero 30 ini menurut saya sih mantep banget. Di genggaman tangan tuh enak, nyaman, ringan, dan juga tergolong tipis banget buat ponsel yang punya baterai di kapasitas 5000 mAh. Dan buat bodi ponsel tentu masih pakai bodi berbahan plastik. Sedangkan di bagian kanan di sini terdapat tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atasnya di sini terdapat satu buah lubang mikrofon, ada keterangan powered by Infinix, dan tentunya terdapat satu buah lubang speaker. Sedangkan buat bodi bagian samping kiri di sini polos, gak ada lubang apapun. Dan buat bodi bagian bawahnya di sini terdapat satu buah lubang SIM tray, dan di sini gak ada slot kartu memori eksternal. Kemudian terdapat lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga satu buah lubang speaker lagi. Tentunya buat kualitas audio dari Infinix Zero 30 ini udah punya dual speaker stereo. Dan langsung aja kita hidupin sambil kita setup terlebih dahulu. Oke, ini buat ponselnya udah selesai kita setting atau kita setup sedikit, terutama buat tampilan depannya ini, buat wallpaper dan juga urutan icon atau posisi iconnya ini udah kita ganti. Dan nanti di video selanjutnya bakalan kita bahas juga buat tips ataupun settingan wajib buat user Infinix Zero 30 ini. Nah oke, yang pertama kita bahas lagi buat urusan desainnya. Buat urusan desain tampilan depan kayaknya Transsion gak main-main ya. Sekarang di harga 2 jutaan udah gak heran lagi ponsel dari Transsion udah pada pakai tampilan layar curved melengkung kayak gini, atau lebih tepatnya tampilan layar 3D curved dengan panel AMOLED tentunya. Kemarin udah sempat kita bahas juga ponsel dari keluarga Transsion, lebih tepatnya Itel S23 Plus ya. Dan itu memang sangat menarik banget dengan rentang harga termurah. Tapi ya tentunya banyak sekali yang dipangkas dari ponsel tersebut. Nah, jadi buat kalian yang tertarik dengan Itel S23 Plus tapi nggak suka dengan performa atau yang lain-lainnya, tentunya ini Infinix Zero 30 bisa jadi solusinya, terutama di bagian layarnya yang udah pakai panel AMOLED 3D curved kayak gini. Kemudian punya bezel di bagian sisi kanan, kiri, atas, dan juga bezel bagian bawah atau lebih tepatnya dagu. Ini udah kelihatan mantap banget loh, udah kelihatan tipis dan juga udah simetris. Bahkan buat tampilan punch-hole-nya ini menurut saya udah kelihatan ramping banget. Gak nyangka aja buat sekarang ini di pertengahan, bukan pertengahan tapi menjelang akhir tahun 2023 ya, sekarang ponsel dengan layar curved display itu makin murah aja. Awal tahun sih pada pasang harga di kisaran 5 jutaan ke atas. Sekarang 2 jutaan udah pada pakai tampilan layar curved 3D kayak gini. Tentunya mantep banget. Dan yang saya suka dari tampilan layar Infinix Zero 30 ini, selain pakai tampilan 3D curved AMOLED kayak gini, tentunya buat opsi refresh rate-nya ini masih terdapat refresh rate tinggi hingga 120 Hz. Meskipun buat opsi 90 Hz-nya dihilangin, tapi ya paling enggak masih tetap ada refresh rate otomatis. Jadi kita bisa memakai refresh rate otomatis 60 Hz atau 120 Hz. Kalau saya sendiri biasa pakai di refresh rate 120 Hz atau beralih rasio penyegaran otomatis. Selanjutnya yang saya suka dari tampilan layar Infinix Zero 30, tentunya waktu kita masuk di bagian personalisasi. Karena buat layar dari Infinix Zero 30 ini udah mendukung opsi tampilan layar selalu aktif atau always on display. Nah, ini bisa kalian pilih buat tampilan animasi ataupun gambar yang ingin kalian tampilin ketika layarnya mati kayak gini. Nah, langsung muncul. Dan ponsel dari Infinix Zero 30 punya sensor stick jari under display. Gimana? Mewah banget kan? Tentunya ini sangat menarik banget dengan rentang harga di 3 jutaan rupiah. Bahkan sensornya juga masih tergolong komplit banget karena masih tetap tersedia buat fitur NFC-nya.
Sekarang ini waktunya kita lihat gimana buat kualitas audio dan juga kualitas gambar atau layar dari ponsel Infinix Zero 30. Buat kita pakai nonton video short atau video reel Instagram, tentunya ponsel dari Infinix Zero 30 ini udah mantap banget ya, karena punya refresh rate hingga 120 Hz. Bahkan buat kualitas gambar dan juga warna yang dikeluarkan dari layar Infinix Zero 30 ini menurut saya sangat menarik dan juga adem banget di mata. Meskipun buat opsi pemutaran videonya belum support dengan video HDR buat pemutaran video di YouTube, karena masih mentok di resolusi 1440p 60 fps dan belum mendukung buat konten HDR. Tapi paling nggak buat kualitas layarnya itu udah nyaman di mata, itu udah mantep banget ya. Tapi paling nggak buat kualitas gambarnya udah mantep banget. Selain itu buat kualitas audionya juga masih terasa nyaman dan juga cukup enak didengar. Meskipun buat kualitas bassnya masih kerasa kurang nendang ya, umumnya ponsel Infinix di harga 2 jutaan rupiah. Sedangkan kalau kita lihat di bagian tentang ponsel, nah ini bisa kita perhatiin sama-sama. Buat nama perangkatnya Infinix Zero 30, modelnya Infinix X6731B, versi Android ini udah pakai versi Android yang terbaru. Dan waktu di acara peluncurannya tadi tuh udah dikonfirmasi ya, kalau ponsel dari Infinix Zero 30 bakalan mendapatkan update sistem. Dan pada acara peluncurannya Infinix Zero 30 udah dikonfirmasi bakalan mendapatkan update sistem dan juga update OS Android. Mantap banget. Jadi buat kalian yang sering nanyain gimana buat jangka panjang, gimana buat update-nya, nah ini mulai ponsel dari Infinix Zero 30 udah mulai terjamin aman. Kemudian buat SoC-nya, ponsel ini hadir dengan chipset dari MediaTek Helio G99, kamera depannya di 50 MP, kemudian punya memori RAM sebesar 8+8GB dan internalnya di 256GB. Dan waktu kita cek pakai device info HW, ini ponsel buat RAM-nya udah pakai 8GB LPDDR4X dan flashnya udah pakai flash UFS. Kemudian buat pengolah grafisnya di sini pakai Mali G57 MC2, dan di bagian sistem ini yang tergolong cukup menarik perhatian saya nih. Ini keterangannya HDR, kemudian pada mode bisa kalian perhatiin ya, refresh rate-nya 120 Hz dan cuman di 60 Hz. Jadi nggak ada refresh rate 90 Hz pada layar Infinix Zero 30 ini. Jadi apakah pada layar Infinix Zero 30 ini nggak ada refresh rate 90 Hz? Tentunya nanti bakalan kita bahas pada video review lengkapnya. Dan buat manajemen RAM-nya tergolong mantep banget sih, karena dari RAM 8GB yang terpakai cuman di 58%. Sisa RAM-nya masih ada di 3GB lebih 200 MB-an. Kemudian buat sektor fotografinya ini bisa kita perhatiin sama-sama. Kamera utamanya di 108 MP pakai Samsung S5 KHM6SX, kemudian kamera selfie-nya pakai Samsung S5 KJN1 dan 2 MP buat kamera dukungan yang tentunya jarang banget buat kita pakai. Langsung aja kita lihat sama-sama buat menu atau tampilan dari kamera bawaannya. Ini bisa kita perhatiin sama-sama di bagian AI cam, di sini cuma ada 1 kali dan 2 kali. Jadi pada ponsel Infinix Zero 30 nggak ada buat kamera ultrawide-nya. Dan waktu kita berpindah di bagian mode perekaman video, ini bisa kita perhatiin buat opsi perekamannya ini bisa nyampe berapa nih? Nah ternyata bisa nyampe resolusi 2K 30 fps, dan kalau kita aktifin stabilisasinya langsung otomatis berubah ke resolusi 1080 30 fps doang. Begitu juga buat kamera atau perekaman video depannya. Nah, langsung aja selanjutnya kita lihat pakai aplikasi multi touch, gimana buat layarnya apakah bisa mendukung 10 sentuhan. Dan ternyata udah kita cek, layar dari Infinix Zero 30 bisa mendeteksi hingga 10 sentuhan. Kemudian kalau kita lihat pakai sensor box, gimana buat sensor giroskopnya? Apakah udah pakai giroskop hardware? Mari kita lihat sama-sama. Nah, mantep banget. Ternyata giroskopnya udah pakai giroskop hardware. Selanjutnya kita cek apakah buat layarnya ini touch delay atau enggak. Kita pakai real piano. Nah oke, mantap. Jadi buat layarnya menurut saya nggak ada touch delay sama sekali. Dan sekarang ini yang belum kita bahas apa sih?
Kayaknya sih udah semua ya. Sedangkan buat AnTuTu test dan juga buat CPU test nanti bakalan kita bahas di video review selanjutnya atau pada video gaming test di ponsel Infinix Zero 30. Begitu juga buat sampel foto maupun perekaman videonya. Jadi buat kalian yang penasaran masih nunggu ponsel ini atau masih bimbang mau beli ponsel Infinix Zero 30, coba kalian drop aja di kolom komentar apa alasan kalian dan gimana pendapat kalian dengan ponsel yang kita bahas di video kali ini. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.